Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik sekalian. Ini adalah video pembelajaran untuk mata kuliah statistika dasar. Untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas bab 1 pendahuluan, yaitu mengenai istilah-istilah dalam statistika yang sering kita temui dalam mata kuliah statistika ini. Sebelumnya, saya telah memberikan kontrak perkuliahan yang berisi materi-materi yang akan dibahas pada setiap pertemuannya. Adik-adik bisa melihatnya kembali pada file yang telah saya bagikan. Untuk rujukan materinya sendiri, adik-adik bisa mendapatkannya di buku statistika, yaitu dasar-dasar statistika yang ditulis oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Arif Tiro. Adik-adik mungkin sudah tidak asing dengan ilmu ini, karena sudah pernah kalian peroleh pada jenjang sebelumnya, yaitu pada jenjang SMP dan SMA. Nah, muncul pertanyaan, mengapa kita harus mempelajari statistika? Berikut adalah beberapa alasannya. Yang pertama, sebagai mahasiswa, kalian harus dapat membaca literatur profesional di mana penggunaan statistika tidak dapat dihindari, terutama ketika penyusunan tugas akhir. Yang kedua, sebagai mahasiswa, kalian dituntut harus menguasai berbagai teknik statistika yang akan kalian perlukan dalam mata kuliah lanjutan, misalnya pada mata kuliah matematika diskrit dan mata kuliah metode penelitian. Alasan berikutnya, statistika merupakan bagian yang perlu dan penting dalam latihan dan pekerjaan profesional. Alasan berikutnya, ya, karena statistika merupakan dasar dan alat dalam berbagai kegiatan penelitian. Selanjutnya kita masuk ke definisi statistika. Jadi, statistika itu mempunyai tugas untuk memperhitungkan kemungkinan berulangnya kembali serangkaian peristiwa tertentu atas dasar frekuensi dan keteraturan terjadinya pada waktu lampau. Dengan demikian, tugas statistika berkaitan dengan peristiwa lampau dan peluang terjadinya peristiwa di masa depan, sesuai asumsi atau keyakinan yang berlaku di waktu lampau dan masa kini. Kemudian untuk definisinya sendiri, kata statistika itu berasal dari bahasa Latin status yang berarti keadaan politik. Sedangkan secara makna, statistika adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, menyajikan, dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan sahih dan mengambil keputusan layak berdasarkan analisis yang dilakukan. Sebagai bidang ilmu, statistika memiliki peranan besar dalam membantu peneliti dari berbagai disiplin ilmu untuk merancang studi, mengumpulkan dan mengolah data, serta menarik kesimpulan berdasarkan analisisnya. Berikut adalah beberapa contoh kebutuhan statistika dalam berbagai bidang. Yang pertama, seorang ilmuwan sosial politik mencoba meramalkan hasil pemilihan umum yang akan datang. Ia telah mengumpulkan 1.000 orang dan menanyakan tentang kontestan pilihan orang-orang tersebut. Dari jajak pendapat itu diperoleh 250 orang memilih kontestan A, 600 orang memilih kontestan B, dan 150 orang yang memilih kontestan C. Kesimpulan apa yang dapat diberikan oleh ilmuwan itu? Contoh berikutnya adalah dalam perpolitikan di Indonesia. Kita memiliki bukti nyata dalam pemilihan presiden dan wakilnya pada tahun 2004, 2009, dan 2014 di Indonesia. Perhitungan cepat atau quick count yang dilakukan dengan bantuan statistika memberikan hasil yang sama dengan perhitungan data seluruhnya yang membutuhkan biaya yang besar dan dalam waktu yang lama. Contoh berikutnya yaitu dalam bidang ekonomi dan wirausaha. Sebuah pabrik berusaha membuat bola lampu yang bermutu tinggi. Untuk menguji mutu, seorang insinyur industri memilih 150 bola lampu dan memeriksanya. Ternyata, 5 di antara bola lampu itu kurang baik. Kesimpulan apa yang dapat diambil oleh insinyur tersebut dan tindakan apa yang harus dilakukan oleh manajemen pabrik itu?
Contoh selanjutnya, dalam bidang manajemen perusahaan. Sebuah lembaga pendidikan bermaksud menaksir atau menduga keberhasilan siswa barunya. Berapa macam tes diberikan kepada siswa baru itu? Bagaimana melaksanakan penaksiran itu? Selanjutnya, dalam bidang pertanian. Seorang ahli pertanian ingin mengetahui jenis pupuk yang paling sesuai untuk meningkatkan produksi padi. Untuk itu, ia melaksanakan sejumlah eksperimen. Berdasarkan hasil eksperimen tersebut, bagaimana ahli pertanian itu dapat menentukan jenis dan dosis pupuk yang sesuai dengan upaya peningkatan produksi? Data. Istilah berikutnya adalah data. Data adalah suatu informasi atau fakta dan biasanya dinyatakan dalam bentuk angka. Data memberikan suatu informasi tentang suatu topik atau peristiwa. Berikutnya adalah peubah atau variabel. Adik-adik pasti sudah sering mendengar istilah ini ya. Peubah itu sendiri adalah suatu topik yang akan diteliti dan menjadi unsur dalam penelitian. Sebagaimana populasi dan sampel, data dan peubah juga saling berkaitan. Misalnya, kita katakan data tentang peubah tinggi Badan Mahasiswa Pendidikan Matematika kelas B angkatan 2020. Kita masuk ke istilah berikutnya yaitu parameter dan statistik. Parameter adalah besaran yang diperoleh dari perhitungan sifat atau ciri kuantitatif populasi. Dari bagan tersebut kita lihat bahwa parameter itu ditarik dari populasi. Contoh parameter itu sendiri adalah rata-rata populasi, simpangan baku populasi, dan lain-lain. Sedangkan statistik adalah angka sebagai hasil perhitungan data sampel. Kita perhatikan juga dari bagan bahwa statistik ditarik dari sampel. Contoh statistik adalah rata-rata sampel, simpangan baku sampel, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke pembagian statistika. Berdasarkan fungsinya, statistika dibagi menjadi statistika deskriptif. Ya, ada beberapa hal yang menyangkut statistika deskriptif, yaitu perhatian utama statistika deskriptif adalah menyajikan informasi yang diolah dari data sampel dalam bentuk yang tepat. Ia dapat digunakan dan dapat dimengerti. Statistika yang kita kenal di jenjang SMP dan SMA adalah jenis statistika ini. Statistika deskriptif menyajikan fakta sampel. Statistika deskriptif berupaya melukiskan dan menganalisis kelompok yang diberikan tanpa menarik kesimpulan tentang populasi. Contoh statistika deskriptif adalah rata-rata, simpangan baku variansi, dan lain-lain. Yang kedua adalah statistika inferensial. Berikut ini adalah beberapa hal yang menyangkut statistika inferensial. Yang pertama, statistika inferensial berhubungan dengan metode perampatan atau generalization informasi atau secara lebih khusus dengan menarik kesimpulan tentang populasi yang didasarkan pada sampel yang ditarik dari populasinya. Jadi, statistika inferensial ini sifatnya lebih luas daripada statistika deskriptif. Berikutnya, statistika inferensial mengungkapkan misteri populasi berdasarkan fakta sampel atau dalam hal ini statistika deskriptif. Statistika inferensial berhubungan dengan kondisi dan situasi perampatan atau pengambilan keputusan. Contoh statistika inferensial adalah pengujian hipotesis, demikian juga penaksiran parameter.
Sementara berdasarkan pendekatan dan prinsip kerjanya, statistika, yang dalam hal ini adalah statistika inferensial, dibagi menjadi yang pertama adalah statistika parametrik, di mana statistika parametrik adalah statistika di mana asumsi-asumsi yang ada harus dipenuhi. Beberapa asumsi itu adalah asumsi kenormalan, asumsi linearitas, dan lain-lain. Beberapa contoh statistika parametrik adalah uji T, ANOVA atau analisis of variance, regresi, korelasi, dan analisis jalur. Yang kedua adalah statistika non-parametrik, yaitu statistika yang agak longgar asumsinya. Contoh yang termasuk dalam statistika non-parametrik adalah uji tanda, uji chi kuadrat, uji exact Fisher, dan lain-lain. Kita ke bagian berikutnya, yaitu keuntungan penggunaan statistika dalam penelitian. Beberapa keuntungan itu antara lain: yang pertama, statistika memberikan deskripsi yang lebih eksak. Yang kedua, statistika mengarahkan pemikiran dan prosedur kerja menjadi lebih tepat dan eksak. Yang ketiga, statistika memungkinkan kita merangkum hasil pengamatan dalam bentuk yang lebih berarti dan menyenangkan. Yang keempat, statistika memungkinkan kita menganalisis beberapa faktor penyebab dari suatu peristiwa yang kompleks. Yang kelima, statistika memungkinkan kita menganalisis berapa banyak hal yang akan terjadi dalam kondisi yang kita ketahui dan kita sudah ukur. Yang keenam, atau yang terakhir, statistika memungkinkan kita menggambarkan kesimpulan umum dan proses pengambilan kesimpulan yang dilaksanakan sesuai aturan yang diterima secara ilmiah.